Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah nih guys, jumpa lagi dengan saya nih guys. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Ada sedikit waktu nih guys. Hari ini saya ingin bikin kopi tanpa ampas nih guys. Kopi yang saya bikin ini kopi yang menjadi kebiasaan orang-orang Jepang tuh guys. Karena orang-orang Jepang itu saat minum kopi, biasanya kopinya itu tanpa ampas. Istilahnya kita sebut kopi saring gitu ya. Nah, kopi saring ini kan macam-macam caranya tuh guys. Ada yang mereka menyaringnya dengan saringan. Seperti di Aceh itu kan tradisi orang-orang minum kopi, biasanya menyaring kopinya itu dengan saringan. Saringannya itu seperti saringan ikan begitu ya. Besar saringannya. Dan alat saringannya itu dari bahan. Biasanya kalau di Aceh. Nah, kalau di Jepang mereka lebih ini nih guys, lebih simple caranya. Lebih simple tapi tidak bisa dipakai lagi begitu saringannya. Karena sekali pakai ya. Kalau saringan kopi yang di Aceh itu kan terbuat dari bahan, jadi setelah kita pakai, kita saring, kita pakai lagi tuh guys setelah dicuci. Jadi berulang-ulang sampai bahan itu rusak gitu ya. Dan jarang sekali ya saringan kopi itu rusak, jarang. Karena termasuk kuat itu kalau bahan ya, dari bahan. Nah, kalau di Jepang ini rata-rata orang minum kopi, kopinya itu yang ini nih guys, yang sudah di roasting. Jadi kopi yang sudah di roasting, bubuk setengah kasar. Jadi bubuk setengah kasar itu biasanya mereka saring tuh guys, sebelum mereka minum kopinya ya. Jadi caranya ada cara macam-macam. Cara yang paling sederhana mereka bikin kopi tanpa ampas itu dari air panas. Mungkin melalui termos atau dispenser. Nah, jadi air panas itu diseduh ke dalam saringan yang dari kertas. Nah, saringan kertasnya seperti ini nih guys. Ini ya. Jadi saringan kertasnya saya kasih lihat ya. Jadi saringan kertas yang dipakai di Jepang tuh guys untuk menyaring kopi seperti ini nih guys saringannya. Ini saringan kopi ya yang paling populer di Jepang. Jadi bahan kertasnya ini sedikit berbeda nih guys. Ada pori-porinya ya kalau kita lihat itu ya. Nah, seperti ini. Jadi pori-pori, kertas pori-pori ini untuk menyaring kopi. Tidak bisa kita pakai kertas biasa, misalnya kertas untuk sekolah misalnya ya. Anak-anak yang belajar pakai kertas buku sekolah itu tidak bisa. Karena kopinya itu nanti tidak bisa turun tuh guys saat disaring. Mengendap terus di atas kertasnya. Nah, kalau kertas ini ada pori-porinya tuh guys. Jadi saat kita menyaring kopi, airnya itu turun, air kopinya. Nah, makanya kertas ini dijual di supermarket di Jepang sebagai untuk menyaring kopi. Nah, ini ya. Jadi dibentukkan dulu ya sebelum kita masukkan, sebelum kita bentuk seperti ini ya. Nah, ini kan dibentukkan. Jadi dilipat dulu nih guys, dilipat seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, ini dudukannya nih guys. Dudukan kertasnya, dudukan kertas saringan kopi. Karena kalau tidak ada dudukannya ini tadi tidak bisa tuh guys, kita taruh kertasnya. Jadi kalau tanpa dudukan begini nanti tumpah. Nah, dudukannya juga harus kita beli guys. Jadi kalau kita ingin bikin kopi saring cara Jepang, yang harus kita siapkan itu beli dudukannya kopi dulu. Nah, dudukan kopinya ini ya. Nah, ini ya dudukan kopi ini. Ini ada lubangnya. Jadi dari lubang ini nanti keluar kopi yang disaring. Nah, kemudian ini kertasnya ditaruh di atas. Di atas kertas ini nanti kita taruh bubuk kopinya tuh guys. Dan jangan salah ya, bubuk kopi yang kita taruh itu jangan bubuk kopi yang halus, yang seperti kita biasa minum di Indonesia. Biasanya kan kopi bubuk halus ya.
Nah, kalau kopi bubuk halus itu kan kopi yang ada ampasnya ya. Nah, kalau disaring dengan kertas ini, itu saya pernah coba tuh guys. Jadi ini pengalaman ya. Saya pernah coba kopi bubuk yang kita biasa minum di Indonesia itu kan ada ampasnya. Saya mencoba menyaringnya dengan kertas ini. Saya coba saring ya, ternyata tidak turun-turun tuh guys. Air kopinya tidak turun. Jadi banjir tuh guys. Jadi di atas kertas ini banjir. Seandainya turun pun hanya beberapa tetes. Jadi sia-sia nanti. Jadi harus dipastikan dulu kopi yang akan kita saring itu harus bubuk setengah kasar. Jadi ada ilmunya tuh guys ya. Kalau kita bikin kopi tanpa ampas ala Jepang, siapkan kertasnya ini, kertas saringannya seperti ini. Itu ada di supermarket, bisa kita tanya saringan kertas kopi bilang. Nah, kalau di Indonesia saya kurang tahu di mana beli ya, ini saya beli di Jepang. Dudukannya juga nih kita bisa beli. Nah ini di supermarket Jepang banyak. Di Indonesia kan ada supermarket Jepang itu. Sekalian beli dudukan kopi ini ada lubangnya ini ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Dari sini nanti lubang ini keluar air kopi yang disaring. Nah kertasnya seperti ini. Tidak begitu mahal nih guys. Ini sekali pakai ya. Kertas ini kalau kita sudah saring, sekali pakai itu guys. Jadi tidak bisa kita pakai lagi. Beda kalau kita pakai saringan yang dari bahan. Nah, itu bisa ulang-ulang kita pakai. Kalau ini hanya sekali kita pakai. Nah, jadi kita letakkan seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah letakkan seperti itu, tinggal bubuk kopinya nih guys, kita masukkan. Nah, saya kasih lihat ya. Bubuk kopinya itu harus setengah kasar. Bukan bubuk kopi kasar atau bubuk kopi halus. Harus setengah kasar. Karena kalau setengah kasar, itu dia sebagian bisa ada yang menyerap nanti, yang kasarnya itu. Nah ini nih guys ya, saya mau bikin 2 cangkir kopi. Ini nih guys, ini sendok kopinya nih guys. Nah ini sendok kopi. Kopinya seperti ini nih guys, kopi yang setengah kasar ya. Nah seperti ini teksturnya. Bubuk kopi setengah kasar ini akan saya masukkan nih guys. Untuk 2 cangkir, ini 1 cangkir ya. 1 cangkir berarti 1 sendok kopi ini. Nah, jadi beda sendoknya ya. Bukan sendok makan ya. Nah, kalau sendok makan saya kurang tahu tuh ukurannya berapa banyak. Nah, ini satu lagi nih guys. Jadi 2 sendok kopi ini saya masukkan untuk 2 cangkir kopi. Nah, seperti ini guys ya penampakannya. Saya coba kasih lihat. Ini nih guys. Nah, itu ya. Itu bubuk kopi setengah kasarnya tuh guys. Di dalam kertas saringan. Oke. Ya, kira-kira ya mungkin 18 gram juga boleh. Nah, karena saya patokannya bukan gram ya. Patokannya ke ke sendok tadi, itu sendok kopi. Nah, setelah itu kita masak nih guys. Kita masak airnya ya. Airnya itu kita masak sampai mendidih. Saya lebih suka itu airnya saya masak tuh guys. Karena kalau kita masak airnya itu kan lebih panas. Makin panas makin bagus tuh guys. Kita saring kopinya. Karena kopi yang kita seduh itu nanti turunnya cepat, menyerapnya juga cepat begitu ya. Beda kalau kita seduh untuk kopi saringannya ini, yang misalnya panasnya kurang, atau misalnya air panas yang dari dispenser itu kan kurang panas ya, nanti kurang sempurna tuh guys. Jadi kopi yang diseduh ini nanti keluar protein kopinya tuh yang keluar tidak sempurna. Tapi kalau air panasnya mendidih, kita tuangkan atau kita seduh ke bubuk kopi di dalam kertas ini, nanti protein kopinya keluar sempurna tuh guys. Dan harum nanti, semua ruangan nanti akan tercium harum kopi itu guys. Nah ini kopi yang saya bawa ini kopi dari Indonesia nih guys. Kopi dari Agayo, dari Aceh itu ya kopinya. Oke kita coba dulu guys ya. Saya masak dulu.
Kalau saya tidak pakai susu nih Bang, tapi kalau Abang mau pakai susu juga boleh. Nah, suka-suka kita ya. Nah, kalau yang sudah terbiasa dengan susu silakan. Tapi jangan sekarang dipakainya Bang. Nanti kalau sudah kopinya sudah sukses ya. Kalau kopi yang disaring itu sudah sukses, baru nanti Abang tambah susu. Kalau belum, jangan dulu Bang. Nah, saya siap dulu ya. Saya siapkan dulu, saya masak. Nah, ini saya panaskan dulu airnya. Nah, itu kompornya sudah saya masak ya. Saya sudah nyalakan airnya. Kompornya sudah saya nyalakan, airnya tinggal tunggu nih guys. Jadi yang penting kalau kita ingin bikin kopi saring cara Jepang, siapkan dudukannya, dudukan untuk saringan. Nah, jadi kalau dudukan saringannya sudah ada, setelah itu beli kertas saringannya. Harus kertas saringan kopi ya. Jadi jangan pakai kertas selain itu. Karena kalau pakai kertas yang bukan saringan kopi, bubuk kopi yang disaringnya itu nanti tidak akan turun tuh guys, malah mengendap nanti. Jadi banjir nanti ya di dalam kertas kopinya itu. Nah itu ya. Ini kopi yang saya bikin jenis kopi Robusta nih guys. Bukan Robusta, maaf. Kopi Arabica. Tapi boleh saja kalau misalnya yang suka kopi Robusta, silakan. Kan kopi yang kita tahu itu ada dua jenis ya, kopi Arabica dan kopi Robusta. Kalau kopi Robusta itu umumnya orang-orang Indonesia minum. Misalnya kita minum di warung-warung kopi di Indonesia itu rata-rata orang minum kopi Robusta. Ciri-ciri kopi Robusta apa? Rasanya pahit tuh guys. Tidak ada asam-asamnya, rasanya pahit. Dan biasanya orang-orang yang minum kopi Robusta itu mereka suka kopi pakai gula biasanya. Makanya di Indonesia rata-rata orang minum kopi pakai gula. Karena tidak terbiasa dengan kopi pahit, kopi Robusta. Nah, kopi yang saya bikin ini kopi Arabica. Kopi Arabica ada pahitnya juga dan ada juga asamnya guys. Tapi sedikit ya, rasa asamnya sedikit. Rasa asam itu akan kita rasakan detik-detik terakhir tuh guys, saat kita mau habiskan secangkir kopinya, baru terasa itu. Kalau masih awal-awal masih ada pahitnya juga, tapi tidak sepahit kopi Robusta. Nah, dua-duanya saya suka tuh guys. Dua-duanya pun saya minum kopi tanpa gula. Iya, es bah-baha, benar bang. Ini dari pakai kertas. Pakai kertas warteg jangan bang. Kalau pakai kertas warteg jangan. Nah, nanti air yang kita saring di dalam kertas itu dia nempel di dalam kertas terus tuh bang. Banjir nanti. Gak bisa kita minum kopi nanti. Karena saya sudah coba bang. Jadi saya bicara ini berdasarkan pengalamannya. Saya coba juga kayak abang itu pakai coba kertas biasa. Bubuknya kan bubuk kopi halus yang biasa kita seduh diminum di Indonesia itu yang ada ampas. Saya coba saring, nggak turun tuh bang. Jadi udah berapa menit saya tunggu kopi yang saya saring itu nggak turun-turun. Akhirnya saya capek loh bang mau minum kopi nunggu. Jadi kertasnya itu harus kertas saringan kopi. Ada di supermarket itu. Kalau abang beli ke supermarket Jepang, kan di Indonesia ada itu. Ada franchise supermarket Jepang itu. Di situ cari bang. Dan rata-rata murah itu harganya kan. Ada yang 100 yen, berapa yen itu ada di situ. Sekalian beli dudukan kopi sama saringan kopi. Kalau sudah ada ini enak nih bang. Jadi kita minum kopinya tuh sampai terakhirnya habis tanpa ampas. Kalau kopi ampas enak juga, cuma kan kita sisakan gitu ya. Kalau ini tidak kita sisakan, semuanya bisa kita minum sampai detik terakhir begitu. Kertasnya jangan diminum bang. Kertasnya abang simpan aja nanti. Nah ini kita tunggu dulu ya. Airnya kita tunggu dulu sampai mendidih. Nah, kita bicara lagi tentang perbedaan kopi Robusta dan Arabica ya.
Jenis tanaman kopi robusta itu tumbuhnya di mana saja. Di dataran rendah bisa, di dataran tinggi bisa, dan bahkan di halaman rumah pun kalau kita mau menanam kopi itu bisa. Jadi tidak masalah dia kalau jenis kopi robusta, karena dia bisa memang tumbuh di dataran rendah. Tapi kalau kopi Arabica ini kopi khusus, harus ditanamnya di daerah dataran tinggi seperti pegunungan atau bukit-bukit. Jadi umumnya kopi Arabica itu tumbuh di dataran dingin, dataran tinggi yang suhunya dingin maksudnya, atau sejuk. Misalnya di Indonesia itu di daerah Lembang di Jawa Barat, atau di Takengon ya di Aceh. Pokoknya di dataran tinggi yang suhunya sejuk atau cenderung dingin. Disitulah mereka pohon atau tanaman kopi Arabica itu tumbuh dengan baik. Nah ini sudah mulai mendidih nih Bang, airnya ya. Nah, kita seduh ya. Nah, jangan lupa ya Bang ya, sebelum kita tuang matikan dulu kompornya. Jadi jangan buru-buru, segala sesuatunya itu harus bertahap. Nah, kalau kita buru-buru langsung ambil air masih mendidih, kompornya nyala kan bahaya. Ya, jadi kita matikan dulu urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saya sudah matikan ya. Sekarang saya coba ini ya, saya coba seduh. Nah ini saya seduh ya. Cara seduhnya pun ada nih Bang. Jadi jangan langsung penuh. Pelan-pelan dulu, kita ratakan dulu permukaan bubuk kopinya, disiram. Nah, disiram permukaannya sedikit. Nah, seperti ini ya. Saya kasih lihat ya. Nah, seperti ini ya cara seduhnya. Jadi cara seduhnya pun harus bertahap, jangan langsung penuh. Nah, dia membuka pori-pori dulu, membuka pori-pori kertasnya. Kalau kita langsung penuh, itu pori-porinya nggak bisa terbuka, nanti malah rapat. Karena bubuk kopi itu malah jadi nutupin kertas begitu ya. Nah, setelah itu baru kita penuhkan airnya. Nah, begitu guys caranya. Jadi jangan langsung penuh ya. Nanti malah kertas, pori-pori kertasnya tertutup bubuk kopi. Nah, seperti ini nih ya. Nah, lihat nih guys. Nah, itu ya. Ini ruangan ini sudah tercium nih guys. Sudah tercium harum semerbak nih guys. Harum semerbak kopi Arabica. Kalah kopi ini guys. Harumnya nih. Nah, ini protein kopinya ini sudah keluar nih guys. Warnanya putih. Nah, jadi kalau sudah turun airnya tambah lagi ya. Nah, kita seduh lagi. Kita seduh lagi nih guys. Nah itu yang putih itu protein kopi guys. Nah ini ya. Nah itu protein kopi ya. Nah, protein kopi. Jadi buih kopi itulah yang disebut protein kopi guys. Jadi kalau sudah berbuih begini, berarti protein kopinya sudah keluar sempurna tuh guys. Dan rasanya dipastikan enak tuh guys. Harum juga ya. Nah, kemudian berikutnya yang ini sudah hampir penuh ya. Berarti dipindahkan cangkir berikutnya. Nah, tuh guys. Nah, ini sudah penuh nih guys. Nah, ini penampakannya nih guys yang penuh. Sekarang satu lagi guys. Nah, jadi seperti itu penampakannya ya. Nah, ini kopi yang disaring tadi ini. Penuh tuh guys, warnanya hitam pekat. Ya, pinggirnya harus kena juga Bang, betul. Nah, itu warna hitam pekat. Nah, ini yang kedua ini ya. Jadi pas jadi 2 cangkir nih guys. Jadi begitu caranya ya. Nanti Abang praktekkan ya, yang saya ajarkan tadi. Ya mudah-mudahan Abang nanti bisa nikmati secangkir kopinya nih Bang. Dan kalau sudah Abang nikmati kan nanti bisa bikin kafe Bang. Ya, bisa Abang bikin bisnis nanti di Jakarta.
2 buat saya dan istri saya nih, Kak. Nah, jadi saya dan istri saya nih sambil minum kopi ya. Nah, itu ya. Jadi hitamnya pekat ini ya, kopi yang disaring. Tuh, hitamnya pekat nih guys. Hitamnya pekat. Ini saya lagi di Jepang nih Bang. Saya lagi di Jepang. Kalau di Jepang memang banyak kafe ya. Ada kopi juga, ada kafe, ada yang jual kopi. Tapi kan mahal Bang. Kita bikin saja lebih bagus di rumah ya. Kalau kita bikin di rumah kan kapan saja kita bisa bikin kopi ya. Berapa kali pun kita bisa dan bisa hemat juga. Kalau di Jepang ini satu cangkir begini nih Bang, itu harganya lumayan itu ya. Bisa antara 30.000 tuh Bang. Antara 30.000 sampai 50.000. Satu cangkir kopi ini. Saya minum sehari 3 kali Bang. Kalau saya minum di kafe, satu cangkir dari 50.000, nggak bisa makan yang lain tuh Bang. Habis untuk kopi aja saja nanti. Nah, makanya bersyukurlah ya yang tinggal di Indonesia itu hanya dengan 5.000 atau 10.000 bisa mampir di warung-warung kopi ya. Harganya murah. Walaupun kopinya itu ada ampas, tapi kan alhamdulillah bisa kita nikmati Bang. Karena di Indonesia kan banyak kopi ya, banyak pohon kopi. Kalau di sini di Jepang kopi itu impor ya, impor dari macam-macam negara. Dan ada juga orang yang mau pesan kopi itu kopi yang dalam bentuk biji. Jadi mereka roasting sendiri. Dan jenis-jenis kopinya itu dari macam-macam negara. Ada yang dari Amerika Latin seperti Brazil, kemudian ada yang dari Afrika seperti Ethiopia. Ada juga kopi yang dari Indonesia, seperti kopi yang dari Aceh itu ya, Takengon itu ada. Cuma mahal ya kalau saya beli, di sini kan mahal, makanya saya bawa dari Indonesia kopi. So desu, oishii desu. Kore wa hontou ni oishii desu. Kono kopi wa original kopi wa oishii desu. Nah, jadi begitu ya informasinya ya. Nanti abang praktekkan Bang. Abang lihat lagi videonya, mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. Ini sekedar informasi saja. Ini sudah selesai nih ya, kopi yang disaringnya itu. Kopinya sudah hampir selesai. Nah, sudah selesai ya. Saya matikan dulu ya. Nah, ini sekarang kita lihat pemandangan di luar nih Bang. Saya ada di Jepang nih ya. Ini pemandangannya, pemandangan perkampungannya nih. Itu Bang. Ini pemandangan. Hai, jane, jamata, mata aimashou. Ini ya, ini pemandangan di kota ya, di Jepang. Jadi rumah-rumah Jepang seperti ini ya, di perkotaan. Seperti ini ya. Ini di perkotaan ya. Jadi suasananya memang tenang, damai ya di Jepang itu. Tidak ada suara-suara karena masing-masing orang itu mereka menjaga ketertiban, saling menjaga ketenangan begitu. Itu rumah-rumahnya itu, rumah-rumah di kota ya di Jepang. Rata-rata memang rumahnya tuh sama ya, dimanapun kita tinggal, jenis rumah di Jepang itu seperti ini atapnya. Itu ya. Jadi di perkotaan nih guys, rumah-rumahnya seperti ini, jenis atap rumahnya begitu rata-rata. Di Indonesia juga bagus Bang, itu saling menghargai. Justru di Indonesia mereka lebih bagus sebenarnya. Mereka mempunyai agama ya, jadi kan saling menghormati satu sama lain, itu bagus ya. Kalau di Jepang kan mereka memang secara moralitas bagus ya mereka.
di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di dalam di dalam spiritual itu kosong tuh Bang. Nah, jadi ada kurang lebihnya begitu. Kalau di Indonesia ini memang di dalam kehidupan spiritualitasnya bagus. Cuma di dalam hal duniawinya memang masih kurang karena kita kan masih di dalam negara berkembang ya. Nah, jadi masih harus perbaikan sana sini begitu. Ini di Kepulauan Shikoku nih Bang. Ini di Kepulauan Shikoku. Jadi Pulau Shikoku itu ada di Provinsi Kagawa. Nah, seperti ini ya. Ini saya nggak bisa lama-lama nih Bang. Kopinya nanti dingin nih karena karena sekarang sedang musim dingin ya. Nah, sedang musim dingin nih Bang. Ya alhamdulillah nih Bang. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak terjadi musibah ya. Karena kemarin saya sempat merasakan gempa tuh Bang. Lumayan besar juga gempa, ada 6,2 skala Richter ya. Nah, saya kan tinggal di lantai 4 nih guys. Jadi sempat goyang juga itu. Dan ada pengumuman dari speaker beberapa detik saat gempa terjadi langsung pengumuman tuh guys. Cepat juga itu ketanggapannya Jepang di dalam merespon bencana begitu ya. Saya kurang tahu tuh Bang, Sugiono itu yang mana. Oke guys ya, begitu saja ya informasinya. Insya Allah nanti kalau ada lain waktu saya live lagi. Ya, terima kasih Bang SHBS Bapak-Bapak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.